Hi everyone, my name is Feren Gebi Farera. You can call me Gebi. I'm from the CX Management class. Jadi aku di sini akan membawakan ulasan tentang buku dari Opini Dasawarsa Reformasi. Nah, karena di buku ini banyak banget judulnya, jadi aku pilih salah satu judul yang bakal aku bawakan dan bakal aku jelaskan resensinya apa aja. Judul yang bakal aku jelaskan yaitu tentang korupsi di sela pendidikan. Jadi aku akan menjelaskan dulu isi dan ringkasan dari buku yang bakal aku bawain ini apa sih. Tulisan ini membahas persoalan korupsi yang terjadi di dunia pendidikan. Penulis menyoroti bahwa masalah korupsi dan pendidikan sama-sama menjadi isu penting yang belum terselesaikan. Dalam contoh yang diangkat, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat berbagai penyimpangan dana di sekolah seperti pungutan tidak resmi dan penyalahgunaan anggaran. Penulis menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi sarana pembentukan moral, bukan tempat seuburnya korupsi. Ia juga mengulas bagaimana pendidikan kehilangan maknanya ketika dijadikan alat mencapai kepentingan pribadi. Sekarang aku akan membahas tentang kelebihan dari buku ini apa sih? Gaya bahasanya padat, lugas, dan menggunakan kalimat efektif. Penulis mampu memadukan data konkret dan refleksi moral, sehingga pembaca diajak berpikir lebih dalam tentang nilai kejujuran dalam pendidikan. Selanjutnya, aku akan membahas tentang kekurangan. Pasti kalau dalam sebuah buku itu, kalau ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga dengan buku ini. Kekurangan dalam buku ini adalah tulisan ini cenderung serius dan kurang menampilkan solusi konkret untuk mengatasi masalah korupsi di lembaga pendidikan. Selain itu, beberapa bagian terasa padat sehingga pembaca umum mungkin perlu waktu untuk memahami isi keseluruhannya. Kesimpulan, tulisan korupsi di sela pendidikan memberikan gambaran nyata bahwa korupsi tidak hanya terjadi di ranah politik dan ekonomi, tetapi juga telah merasuki dunia pendidikan. Pesan moral yang jelas, pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas, bukan tempat tumbuhnya penyimpangan. Yang kedua yang aku sampaikan adalah memilih yang benar. Isi atau ringkasan yang terdapat dalam buku ini adalah tulisan ini mengulas pentingnya etika dan sikap santun dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, khususnya di Banda Aceh setelah tsunami. Penulis menyoroti bahwa konflik dan bencana harus disikapi dengan kemanusiaan, bukan dengan kepentingan politik, ekonomi, atau keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, penulis mengajak masyarakat untuk memilih tindakan yang benar, membantu dengan hati nurani, bukan dengan motif lain. Selain itu, artikel ini menyinggung bahwa negara Aceh bukanlah pihak yang berbeda dari bangsa Indonesia, sehingga perlakuan terhadap mereka harus mencerminkan persatuan dan empati nasional. Kelebihan dari buku ini adalah tulisan ini kuat dalam pesan moralnya dan menyentuh sisi kemanusiaan pembaca. Bahasa yang digunakan lugas dan reflektif, mengajak pembaca untuk berpikir tentang makna etika sosial di tengah bencana. Penulis juga berhasil mengaitkan isu lokal dengan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan dan solidaritas. Kekurangannya dalam buku ini adalah tulisan ini padat dan cenderung serius, sehingga membutuhkan konsentrasi pembaca untuk memahami pesan sepenuhnya. Beberapa kalimat mengandung istilah konseptual yang mungkin terasa berat bagi pembaca awam. Kesimpulan dari buku ini adalah memilih yang benar merupakan tulisan yang syarat nilai kemanusiaan. Pesannya jelas dalam setiap situasi, terutama saat bencana dan konflik. Manusia dituntut untuk tetap beretika, bersikap santun, dan menolong sesama tanpa pamrih.
Artikel ini menjadi pengingat penting bahwa kemanusiaan harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun politik. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan singkat dari aku. Semoga kalian mengerti. Thank you so much for watching. Bye-bye.